Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Bapak, guru hebat yang telah hadir. Kita bisa ngobrol bersama ya di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Hari ini kami berdua, saya Budi Dewi Purwanti, CGP Angkatan 10 DKI Jakarta, berkolaborasi dengan Bu Fauzia Ulfa, CGP Angkatan 10 DKI Jakarta. Kami bersama-sama ingin menyampaikan praktik baik yang telah kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak modul 1.4 tentang budaya positif, yang tujuannya menularkan praktik baik ini agar Ibu Bapak guru hebat dapat mengaplikasikannya di dalam kelasnya masing-masing juga. Gimana Ibu, semangat? Oke, ya kalau saya bilang semangat siang, 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 siang. Oke, bisa. Biar semangat ya, ya. Semangat siang, 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 siang. Terima kasih luar biasa untuk Ibu dan Bapak yang hadir. Pertama-tama yang kami hormat kepada Kepala Sekolah dan Cengkareng Timur 19 Petang Bapak Aan, dan yang terhormat Kepala Sekolah dan Cengkareng Timur 17 Pagi Bapak Selamat Riyadi, dan yang terhormat serta Ibu Bapak guru hebat SDN Cengkareng Timur 19 Petang dan SDN Cengkareng Timur 17 Pagi. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat sehatnya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Baik Ibu Bapak, untuk kegiatan acara pertama yaitu AKB-nya kita buka dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Roja. Kepada Bapak Roja dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama berdoa, mudah-mudahan acara kita ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
berapa dimensi? Ada 6. Ada lagunya tuh. Kalau di kelas kecil ya, kelas rendah itu biasanya suka dinyanyikan. Kalau di kelas 5 biasanya tepok-tepok. Tapi tahu anak-anaknya ya. Coba yang pertama dimensi apa ya Bapak? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Pertama, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya berarti kan ini tuntunan untuk agamanya, ya, dari tuntunan untuk agamanya. Kemudian ada apa lagi yang kedua Ibu Bapak? Berkebinekaan global. Namanya aja udah berkebinekaan global. Artinya Indonesia dari Sabang sampai Merauke bermacam-macam, bineka tunggal ika. Walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan. Nah, disinilah yang bagian dinamakan tentang berkebinekaan global. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi kita mengadopsi ya dari budaya-budaya luar juga yang baik-baik. Boleh kita ambil? Boleh. Nah, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga Ibu Bapak, ada gotong royong. Nih, yang sudah dekat sekali dengan anak-anak tentang gotong royong itu tentang apa di kelas? Tiket. Nah, udah ditanamkan? Sudah ditanamkan. Kemudian dari gotong royong ada yang keempat, mandiri. Artinya mandiri di sini apa sih Bu Bapak? Mandiri, contoh dari mandiri ini mengerjakan tugas sendiri. Kemudian juga berangkat, mungkin sudah berangkat sekolah ya, tidak tergantung lagi dengan orang tua yang kelas tinggi, dia bisa berangkat sendiri. Kemudian dia juga mampu menyelesaikan masalahnya di kelas pun dengan sendiri nih. Mungkin yang tadinya ada masalah dengan temannya ya kan, jadi dia bisa menyelesaikan itu, termasuk juga dengan mandiri, tidak ketergantungan dengan orang lain. Kemudian yang kelima, sama nih, kreatif juga sama nih. Saya yakin Ibu Bapak Guru sudah diterapkan di dalam kelas kreatif. Contohnya apa? mengerjakan prakarya. Mengerjakan prakarya. Kemudian kalau gurunya itu jelas banget, kalau kita ngajar ya enggak, apalagi kurikulum merdeka ini dituntut untuk gurunya kreatif sehingga menggali kreativitas anak murid. Contoh, kita mengajar ya enggak, udah bawa infokus, menggunakan infokus, artinya kita pemanfaatan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologinya. Kemudian juga ada juga apa? Menggunakan media pembelajaran dengan games ya kan? Akhirnya kan terjalin interaktif antara guru dan muridnya, sehingga muridnya pun itu kira-kira kalau kita menggunakan media pembelajaran atau metode dengan games, anaknya senang nggak? Nah, ada perbedaan antara yang kita ngajar cuma ceramah konvensional dengan menggunakan games, itu ada perbedaan nggak? Nah, jadi lebih semangat. Memang mungkin untuk gurunya yang belum terbiasa hal tersebut ribetnya nggak, butuh proses untuk menyiapkan alat dan bahan. Tapi kalau misalnya kita sudah terbiasa, kira-kira enjoy nggak? Enjoy banget. Justru itu akan membantu sekali nih untuk guru ya nggak, agar anak-anaknya tuh bisa makin interaktif. Kemudian yang terakhir, bernalar kritis. Nah, kalau di kelas 1 apakah sudah muncul pemikiran bernalar kritisnya? Proses. Artinya berarti kan gurunya nih luar biasa sekali nih. Guru kelas 1 nih benar-benar yang tadinya mereka kan kalau TK itu kan ketergantungan ya, belajar sambil bermain. Justru malah kalau TK itu saya mengambilnya bermain sambil belajar. Masuk ke SD, bukan semena-mena anak ini tahu-tahu tiba-tiba langsung bernalar kritis ya, tetapi ini dia kerja keras dari gurunya untuk menggali si anak ini. Kalau pernah dengar tentang
ada coretan-coretannya tersendiri. Guru di sini fungsinya hanya untuk menebalkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kira-kira bisa disamakan tidak ibu bapak untuk pengajaran zaman baheula dengan zaman sekarang sama tidak? Beda. Kalau zaman sekarang kita sudah berkembang di teknologi, makanya kita bisa memanfaatkan seperti fokus, kemudian handphone, gadget. Ya, mungkin kalau di rumah itu mereka bisa pakai untuk chattingan, ya biasanya kan kita digunakan untuk komunikasi, tetapi bisa kita gunakan juga nih untuk apa? Untuk belajar. Kita kasih tugas via quizzes. Mereka mengerjakan via handphone. Jadi artinya anak ini pun screen time-nya bermanfaat, bukan hanya YouTuber, Koko Melon gitu ya, nyanyi-nyanyi ya. Cuma Koko Melon pun sebenarnya jujur anak saya itu masih balita. Saya berikan handphone itu saya batasi waktu. Yang tadinya saya kagetnya apa? Dia nggak saya ajarin bahasa Inggris, tahu-tahu dia bisa sendiri menyebutkan warna dalam bahasa Inggris. Mama, itu red, merah, ini gray. Wow, kata aku belajar dari mana? Dari YouTube. Nah, jadi memang harus didampingi oleh orang tua agar tidak digunakan atau disalahgunakan oleh anak. Oke, lanjut untuk ke miskonsepsi teori kontrol. Di sini ilusi guru mengontrol murid, ya. Kemudian ada juga ilusi semua penguatan positif
kehendak kita ke orang lain agar sama dan setuju dengan apa yang kita utarakan. Apakah bisa? Bisa. Kenyataannya tidak bisa seperti itu. Karena ingat, setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda, sudut pandang yang berbeda pula. Dan kita tidak bisa mengajak orang atau mempengaruhi orang untuk memaksakan agar sama sependapat dengan kita. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kenyataannya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Pasti ada tujuannya. Ya, anak itu berperilaku seperti itu pasti ada tujuannya. Ya, begitu juga anak yang B berperilaku seperti itu pasti akan ada tujuannya juga. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kira-kira ibu bapak apakah bisa dikontrol oleh orang lain? Tidak. Tidak akan bisa. Pada kenyataannya yang bisa mengontrol saya hanya diri saya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada kenyataannya apa? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, tidak ada hak untuk mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kenyataannya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi misalkan ibu bapak membujuk seseorang atau membujuk anak nih, misalkan dia tidak mau makan atau dia tidak mau maju ketika kita suruh mengerjakan tugas yang di papan tulis. Ayo maju dong, dibujuk nih dengan segala bujuk kehaluan. Tapi pada kenyataannya anak itu tidak mau. Mungkin entah apa yang dia mau atau memang dia tidak memahami materinya atau segala macam. Apakah ibu bapak tetap memaksakan kehendak anak tersebut agar tetap maju? Tidak. Tidak, ya. Jadi di situ kita masih opsi baru. Oh ya udah nak, kamu kerjakan di buku saja kalau seperti itu. Nah, ada pilihan-pilihan baru yang kita tawarkan ke dia. Gitu itu pada kenyataannya ya. Kemudian model berpikir memang menang atau kalah. Pada kenyataannya coba seseorang atau orang akan menerima kekalahan dengan legowo nggak? Iya. Enggak. Tidak. Tidak ada orang seperti itu, ya nggak? Jujur, saya pribadi pun ketika saya mengikuti suatu kompetisi, ketika saya tahu saya kalah, pasti ada rasa kekecewaan, ya nggak? Ada rasa kekecewaan, ada rasa marah, ada rasa kesal. Nah, itu manusiawi sekali ternyata rasa itu. Pada kenyataannya memang seseorang itu selalu merasa dirinya selalu ingin menang, pasti selalu seperti itu. Ya, jadi kalau Bu Yana, masya Allah sekali nih, ibu pri sekali, ya, menerima segala sesuatunya dengan legowo. Tapi pada dasarnya itu manusia itu memang egois, ya, itu sifat dasarnya kayaknya memang seperti itu. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya akan dipaparkan dan dijelaskan oleh Bu Fauzia. Kepada Bu Fauzia, silakan. Terima kasih Bu Din. Bagaimana teman-teman, masih semangat? Mana matamu? Jawabnya ini mataku sambil menunjuk mata. Ya, kalau saya bilang mana dadamu? Ini dadaku. Oke, bisa? Coba. Mana matamu? Ini mataku. Mana dadamu? Ini dadaku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kemarin di 17, mana semangatnya? Tadi mana dadaku belum? Juga akan saya jelaskan, ada 3 nilai di sini yang akan saya jelaskan. Semua akan diterapkan kepada siswa-siswi dan itu merupakan tugas kita sebagai guru agar mereka memiliki disiplin positif. Ya, nah kita sebagai fasilitator, sebagai guru, tugas kita adalah mengarahkan agar siswa tersebut memiliki disiplin positif yang berasal dari dalam dirinya. Artinya mereka memiliki dorongan, memiliki motivasi yang timbul dari dalam dirinya bahwa saya tuh harus disiplin loh, saya harus datang tepat waktu
buang sampah pada tempatnya, ya, saya bisa bergotong royong, bisa mandiri. Nah, itu adalah tugas kita sebagai guru untuk menerapkan disiplin positif di sekolah, ya. Disiplin diri ini mengajari cara mengontrol diri dan memilih tindakan yang mengacu pada tujuan mulia yang diinginkan, yaitu tadi nilai-nilai kebajikan, ya Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya jelaskan di sini ada 3 nilai kebajikan. Yang pertama yaitu terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada EBO Primary Years Program, dan yang ketiga yaitu keterampilan hidup. Ya, coba biar lebih semangat lagi kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Ya, terus sekarang bangun pakai gerakan ya, biar lebih semangat. Ya, bisa dimulai? Bisa. Iya, silakan. Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih teman-teman. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan selain yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila, ada juga di sini dari EBO Primary Years Program, yaitu nilai-nilai toleransi, rasa hormat, integritas. Ya, karena mereka memiliki kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka mereka mengambillah makanan punya temannya, ya, tanpa seizin. Jadi sebenarnya semua perilaku siswa kita, tidak hanya siswa, begitupun kita semua, apapun yang kita lakukan itu memiliki alasan, karena ada sesuatu kebutuhan yang belum terpenuhi di dalam diri kita, ya. Selanjutnya penguasaan itu apa maksudnya? Kita sebagai manusia itu butuh pengakuan, butuh apresiasi, ya, butuh diakui, butuh dihormati, butuh dihargai. Siswa ketika mendapat nilai 100, apakah kita sebagai guru diam saja? Kira-kira mereka butuh apa? Pujian, apresiasi. Nah, itu merupakan salah satu kebutuhan dari siswa kita, yaitu sebagai pengakuan, apresiasi, rasa dihargai dari guru, dari teman-teman, seperti itu. Selanjutnya kebebasan. Apakah Bapak Ibu merasa bebas? Bebas tapi terbatas. Bebas tapi terbatas, bagus ya. Meskipun kita merasa bebas, tapi masih ada dalam aturan batasan-batasan yang sudah ada, ya. Selanjutnya yaitu kesenangan. Apakah kita butuh rasa senang dalam hidup ini? Butuh. Kita butuh healing? Butuh. Jadi semua rutinitas yang kita lakukan, mulai dari pagi hari Senin sampai hari Jumat, kira-kira itu membuat Bapak Ibu lelah tidak? Nah, lelah. Maka itu kita sebagai guru butuh yang namanya kesenangan, butuh healing, jalan-jalan, ya. Begitupun juga dengan anak di kelas, ya. Mereka misalnya di rumah sama orang tuanya, tidak dikasih izin bermain, hanya boleh di dalam rumah saja, tidak boleh keluar, main HP dibatasi. Memang bagus seperti itu. Tetapi ada rasa apa yang hilang dari kebutuhan yang dia miliki? Kesenangan. Dia tidak memiliki rasa senang, artinya dia tidak bebas di rumah. Maka dia tularkanlah di kelas ini. Ketika di rumah dia terbatas, di sekolah lah dia melakukan ekspresi, lari sana, lari sini, bermain, bersama temannya, karena dia kebutuhan dia tidak terpenuhi di rumah. Rasa senang itu tidak ada di rumah, ya. Dia carilah kesenangan di luar, seperti di kelas, seperti itu. Ya, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu ada dua, Bapak Ibu. Ada apa saja yang Bapak Ibu tahu? Intrinsik dan ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita, ya. Nah, tugas kita sebagai guru itu, menurut kamu konsekuensi apa yang akan terjadi jika kamu terlambat sekolah? Nah, itu sebagai pemantau. Jadi dia sudah tahu konsekuensinya, dia mengingatkan, butuh mengingatkan apa yang akan
terjadi jika kamu terlambat sekolah seperti itu. Selanjutnya yaitu manajer. Manajer itu yang paling tepat, jadi menanyakan, ya, misalnya jika kamu terlambat, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu agar kedepannya tidak terlambat lagi. Jadi seperti restitusi, ya, saling dialog untuk mencarikan solusi yang terbaik seperti itu. Oh iya, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Nah, menurut Ibu tadi kan sudah ada 5 posisi kontrol guru, ya. Nah, di sini ada pernyataan. Kira-kira menurut Bapak Ibu pernyataan ini apakah masuk ke dalam posisi guru sebagai penghukum ataukah sebagai pemberi rasa bersalah? Yang ketiga sebagai teman atau verbal. Secara tidak langsung kita sudah menyakiti hatinya, ya. Beberapa hubungan selanjutnya itu konsekuensi. Konsekuensi itu artinya lebih terencana, meskipun mereka merasa tidak nyaman. Ya, misalnya kamu buat tulisan 100 dengan kata-kata saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu sudah terencana karena misalnya sudah ada keyakinan misalnya bahwa mereka ada konsekuensinya jika hal tersebut terjadi gitu. Nah, itu sudah searah tetapi belum tepat, ya. Selanjutnya yang paling tepat yaitu restitusi. Restitusi itu artinya kita mengajak dialog siswa yang bermasalah untuk mencari solusi. Menurut kamu bagaimana sih memperbaiki sikap yang telah kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Ya, jadi lebih kepada mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Ya, selanjutnya 5 posisi kontrol dulu. Ada yang tahu Bapak Ibu 5 posisi kontrol dulu itu ada berapa? Ada 5, ya. Tadi memantau, ya. Awas. Yang selanjutnya yang pertama yaitu sebagai penghukum tadi, ya, dia harus menjawab kamu itu salah, kamu harus tarik dari 5 bangan itu seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu sebagai pembuat rasa bersalah, ya. Misalnya kamu udah kasihan sama ibu, nanti ibu kalau ditegur sama kepala sekolah bagaimana? Disangkanya ibu tidak pernah menasihati kamu kalau kamu itu sudah terlambat. Nah, itu memberi rasa bersalah terhadap siswa. Ini gara-gara saya nih nanti ibu guru belum bisa kepala sekolah nih. Saya datang terlambat terus, misalnya seperti itu membuat rasa bersalah. Yang meskipun tidak secara fisik, tapi mereka meyakini bahwa diri mereka tuh salah gitu atas perbuatannya. Selanjutnya itu sebagai teman. Ayolah besok-besok bangunnya pagi anak ya, jangan sampai datang terlambat lagi. Nah, kira-kira kalau seperti itu bagus tidak Bapak Ibu? Memang secara ini kita lebih dekat, ya, anak, ya, mengajak untuk agar tidak terlambat. Tetapi ayolah belajar demi Bapak biar nilai kamu bagus. Nanti kelas kita nilainya paling tinggi. Jadi kan sekolah-sekolah nilainya bagus. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana? Posisi apa? Sebagai teman, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga pernyataannya, kamu tahu kan konsekuensi kalau tidak mengerjakan tugas, nilaimu akan menjadi jelek. Nah, kalau seperti itu posisi apa, ya? Sebagai pemantau, ya. Jadi kamu tahu kan konsekuensi yang akan terjadi seperti itu. Nah, selanjutnya, masa kamu tidak kasihan sih sama ibu? Jadi guru capek-capek, anak malah malas belajar. Sebagai rasa pemberi rasa bersalah, ya. Jadi guru ini orang tua itu mengatakan, kamu gak kasihan sama ibu, udah capek-capek nyuci, jadi kuli, kamu malah malas-malesan belajar. Jadi anak itu merasa bersalah, ya. Selanjutnya, apa rencanamu untuk memperbaiki barang temanmu? Yaitu sebagai manajer. Jadi menurut Bapak Ibu posisi kontrol guru yang paling ideal itu sebagai apa sih? Sebagai manajer, yaitu memberikan arahan, memberikan ruang untuk berkomunikasi, untuk mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan yang sedang dialami. Ya, selanjutnya tentang keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh guru.
Terima kasih Bu Fauzia. Mana matamu? Ini mataku. Mana dadamu? Ini dadaku. Mana semangatmu? Ini semangatku. 17, 19. Menunjukkan masih fokus. Tepuk tangan buat Ibu Bapak Guru hebat. Ya baik. Ini saling berkesinambungan ya Ibu Bapak. Tadi di awal sudah dijelaskan tentang 5 dasar kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Kemudian 5 posisi kontrol. Nah, sekarang keyakinan kelas. Karena saling berkesinambungan, artinya setelah tadi dijelaskan 5 posisi kontrol tersebut ya. Nah, sekarang keyakinan kelas nih. Saya tanya Ibu Bapak sebelumnya, antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas sama atau berbeda? Beda. Oke, bedanya di mana Bu Okta? Kalau peraturan kelas biasanya guru yang membuat, sedangkan kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama dengan murid, pengajar murid. Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang ingin menambahkan beda atau sama antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Coba Bu Yunani. Menurut aku kalau peraturan kelas itu lebih memaksa, tapi kalau keyakinan kelas itu ada siswanya sendiri. Ada semua. Ini ya sudah pada hebat-hebat semua ya Bu Walia. Iya, jadi betul ya Ibu Bapak Guru hebat. Jadi antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu tentunya berbeda. Ya, jadi tidak sama. Artinya keyakinan kelas itu ada turunan dari aturan kelas. Jadi keyakinan kelas ini lebih spesifik lagi dibandingkan peraturan kelas. Kalau di dalam peraturan, saya punya nih peraturan kelas. Contoh, misalkan atau keyakinan kelas, tidak boleh membuang sampah. Itu peraturan atau keyakinan kelas? Tidak membuang sampah. Kenapa bisa peraturan? Karena hebat nih guru kelas 1 buat tepuk tangan dulu. Baik Ibu Bapak Ibu, mana matamu? Oke, good. Jadi memang, jadi di peraturan kelas ini memang ternyata masih ada kata-kata yang negatif, ya, walaupun mengandung makna yang positif, tapi hanya penulisan redaksinya ya negatif. Nah, di keyakinan kelas ini ternyata tidak ada yang namanya negatif. Jadi semua yang ada di peraturan kelas yang masih menggunakan kata tidak, menggunakan kata jangan, itu harus diubah menjadi positif. Contoh tentang tadi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti untuk buat keyakinan kelasnya, jadi pernyataannya gimana Bu? Oke, good. Tepuk tangan dulu ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Betul. Itu sudah mengandung nilai positif dengan tidak menggunakan kata tidak, mengubah kata tidak menggunakan ke arah positif. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Itu mengandung nilai apa Ibu Bapak? Dari nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah dipaparkan. Kesadaran diri. Kemudian apa lagi? Mandiri, kebersihan, ya. Nah, jadi keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan kelas, ya. Kemudian keyakinan kelas itu masih bersifat abstrak, ya. Oke, merupakan pernyataan yang masih universal nih. Kata-katanya masih universal, artinya masih luas, ya. Kemudian nanti dirincikan lagi tuh dari peraturan jadi keyakinan kelas. Dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah dilihat. Jadi kalau peraturan kelas biasanya satu kelas ada 20 peraturan, di keyakinan kelas dari 20 itu kita kelompokkan dulu nih. Oh, contohnya setelah belajar, rapikan kembali kursi dan
meja. Sama nggak dengan merapikan kelas? Artinya sama nggak Ibu Bapak? Rapikan kelas masih umum. Kemudian lebih spesifik. Tapi kan itu kan di peraturan itu banyak beberapa. Salah satunya itu kan rapikan kelas, rapikan meja dan kursi saat selesai belajar. Kan kita bisa ambil tuh ya. Kita ambil salah satunya aja. Artinya berarti yang satunya ini kan udah mencakup tentang kerapihan begitu. Jadi nggak usah tuh kita bikin peraturan yang banyak itu 20, karena anak kadang susah ngapalinnya ya ibu bapak ya. Ya kadang datang ke sekolah masih aja yang terlambat. Pas disuruh coba apa yang peraturan kelasnya, apa ya banyak banget peraturan kelasnya. Nah itulah gunanya keyakinan kelas. Jadi kita cukup merinci tetapi sudah mengakomodir untuk semuanya. Tuh bahasa yang digunakannya sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah dan melibatkan seluruh warga kelas dan sekolah. Jadi memang kalau peraturan biasanya sepihak nih, gurunya aja nih yang bikin nih. Dari tahun ke tahun kopas dari yang tahun lalu, kopas lagi dari tahun lalu, apa kopas lagi dari kelas-kelas yang lain. Tapi keyakinan kelas kita benar-benar dibuat di kelas bersama warga sekolah yang ada di kelas untuk dipatuhi bersama-sama. Ya, contoh dari keyakinan kelasnya bisa dilihat ya ibu bapak, ini contoh keyakinan kelas dari 5B-nya. Oke. Di sini ada tentang kehadiran dan keterlambatan. Ya, berarti udah mengakomodir apa tuh? Disiplin waktu, ya kan? Artinya berarti kehadiran dan keterlambatan bukan hanya tentang datang ke kelas saja, tetapi untuk mengumpulkan PR, mengumpulkan tugas. Nah, di sini maksudnya merincinya. Jadi sudah terakomodir. Jadi kita hilangkan yang peraturan-peraturan banyak itu, kita pindahkan sesuai dengan kebutuhannya. Kita petain, oh ini artinya sama nih. Oh berarti yang ini masuk sini nih. Oh yang ini sama nih tentang disiplin juga nih, berarti masuk ke sini gitu ya. Kemudian tentang kebersihan dan kerapihan. Peralatan sekolah ya, artinya anak ini tidak boleh meminjam peralatan, harus memiliki peralatan masing-masing. Disiplin dalam pembelajaran. Nah, disiplin dalam pembelajaran kan banyak tuh. Artinya ketika guru menjelaskan, anak murid mendengarkan atau fokus. Kemudian juga saat tugas diskusi, ya kan? Saat tugas diskusi boleh kan cuma satu orang doang yang aktif? Nggak boleh. Harus semuanya aktif. Nah, di situlah kita bikin kesepakatannya. Keyakinan kelas itu ada 5 tahapannya. Ada 5 tahapan. Yaitu pertama kita menyortir dari peraturan kelas, ya. Kemudian dari peraturan kelas kita definisikan tuh yang ubah kalimat yang negatifnya menjadi yang positifnya. Setelah itu kita kupas satu-satu lagi tuh nilai-nilai kebajikannya apa saja. Setelah itu kira-kira di kelas itu kita bikin tabel T-nya, tabel tampak dan tidak tampak. Apakah disiplin kelas itu, disiplin waktu itu sudah tampak di kelas Bapak Ibu? Kalau misalkan belum, berarti kita tulis dulu tuh, oh belum tampak, oh sudah tampak. Nah, artinya ini nanti yang akan kita perbaiki bersama-sama bersama warga kelasnya. Setelah itu ada lagi yang terakhirnya, setelah dipetakan itu kita bikin kesepakatan. Apakah yang ini setuju, sepakat. Nah, artinya kan itu ada kesepakatan bersama, yang artinya nggak mungkin salah satunya merasa keberatan untuk menjalankannya, karena kan melaksanakannya secara bersama-sama. Setelah ada keyakinan kelas, kita udah tahu cara membuat keyakinan kelas yang baik dan benarnya. Masuklah ke permasalahan yang tadi di awal sudah dijelaskan bahwa gak mungkin di satu kelas ini adem ayem aja. Gimana cara menyelesaikannya? Apakah kita udah dong jangan gitu, ibu lagi nanti yang salah, ibu lagi nanti yang ditegur, ya nggak? Membuat rasa bersalah. Apakah kita dengan cara itu? Tidak. Tapi yang sudah dijelaskan sama Bu Fauzia tadi, ada rasa pemberi masalah, ada penghukum, ada pemantau, manajer, teman. Yang paling efektif memanglah
Manager. Dalam segitiga restitusi itu merupakan suatu dialog nih antara guru dan murid yang bertujuan untuk apa? Memecahkan suatu masalah, memberikan keleluasaan bagi murid dan mencari solusinya. Jadi ada 3 tahapannya. Pertama itu adalah menstabilkan identitas dulu nih. Ada anak masalah, ada laporan. Bu, si A berantem sama si C, Bu. Cubit-cubitan. Oke, panggillah dua-duanya. Kita panggil nih, masuk ke dalam kelas. Nah, itu pertama-tama setiap orang pastilah punya kesalahan, ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah berbuat salah seperti itu. Nah, itu kita stabilkan dulu tuh masalahnya agar anak itu merasa nyaman dulu sama kita, ya, agar tidak merasa dia tuh sedang diintimidasi, ditanya-tanya. Jadi kita berdialog baik-baik dulu nih untuk ngebuka pembicaraan sebenarnya, ya. Kalau anak dewasa bilang, ayo, kamu kenapa emang seperti itu? Kamu bukan orang satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi kita pupuk dulu rasa percaya diri, rasa nyamannya. Jangan tahu nggak? Itu kayak saya sebelum saya mempelajari segitiga restitusi. Jujur ya ibu bapak, yes, sebelum saya mempelajari modul 1.4 ini, saya menyelesaikan masalahnya itu pakai apa? Cara penghukum, ya. Setelah cara penghukum, kemudian di situ juga saya tidak menerapkan keyakinan kelas. Jadi sehingga memang itu kelas itu berantakan banget, geng-gengan banget, ya. Dengan saya mempelajari ini, akhirnya saya terapkan di kelas. Alhamdulillah tuh di kelas yang tadinya ada geng-gengan, kita ingatkan lagi tentang keyakinan kelasnya. Alhamdulillah jadi berbaur semuanya, ya. Kemudian juga yang tadinya saya ngehukum anak itu akhirnya takut sama saya, bukan karena saya gurunya, tapi mereka menganggap bahwa saya ini kayak diskriminator gitu, ya. Neror dia, ngehukum dia. Nah, akhirnya itulah saya ubahlah cara penyelesaian masalah saya di dalam kelas itu, yaitu pertama menstabilkan identitas dulu. Artinya kita bikin nyaman dulu sama kita, ya. Setelah itu baru bisa kita tanya-tanya. Setelah itu kemudian ada validasi tindakan yang salah. Ini step keduanya, anak itu udah nyaman, udah mulai terbuka sama kita. Nah, validasi tindakan yang salah, barulah kita menanyakan keyakinan kelas, mencari solusinya bersama-sama. Kira-kira tindakan yang udah kamu lakukan itu sesuai nggak sama keyakinan kelas yang udah kita perbuat, yang udah kita bikin, ya. Akhirnya dia sadar tuh, ya enggak Bu, kenapa enggaknya, di mana? Ya, disitulah nilai apa yang dia langgar di situ. Kita ingatkan lagi, ya. Kemudian setelah itu baru kita bikin atau buat solusinya. Solusinya buat anak itu yang mengutarakan sendiri, ya. Jadi akhirnya dia melakukan problem solving, menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena apa? Karena yang menemukan solusinya ya dia yang mengutarakan. Kita hanya meyakinkan, kita hanya menegaskan, kita hanya membimbingnya, memfasilitatorkannya, seperti itu. Setelah itu selesai semua, semuanya baikan, semua damai lagi, ya nggak ibu bapak? Iya, ya Pak, iya. Ya baik. Nah, jadi ciri-ciri restitusi itu adalah satu, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ya. Dasarnya apa nih? Kemudian kedua, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Artinya kita di situ juga tidak menghakimi dia benar atau salah, ya, tapi kita luruskan bersama-sama. Memperbaiki hubungan. Kemudian keempat, merestitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita ajukan tawaran-tawaran tuh. Sebaiknya kamu kayak gimana? Apakah begini? Apakah begini? Apakah begitu? Ya enggak. Nah, setelah itu bentuk evaluasi diri. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi. Restitusi menguatkan, mengembalikan murid yang salah pada apa nih? Pada kelompoknya. Kira-kira segitiga restitusi ini kan tadi kalau dipraktekkan di dalam kelas efektif nggak ibu bapak? Efektif. Kita sebagai pendidik, ya, sebagai pendidik harus menguasai segitiga restitusi, ya. Kemudian
Lanjut, akan dilanjutkan selanjutnya dengan Bu Fauzia ya. Kepada Bu Fauzia dipersilakan. Terima kasih Bu Dewi. Ya selanjutnya ada satu kasus nih Bapak Ibu ya di kelas. Anak tersebut sering nyontek. Jadi di sekolah di rumah jarang ngerjain PR. Tiba-tiba ketika sampai di sekolah karena harus ngumpulin dan dia belum selesai akhirnya nyontek dengan teman sebelahnya. Tidak hanya PR tetapi juga pekerjaan tugas-tugas di sekolah dia juga sering menyontek. Nah, anak tersebut namanya Rehan. Rehan ini sering nyontek sama si Vivian. Nah, Vivian ini dia marah, dia kesal, ya, karena sering dicontek tugasnya oleh si Rehan. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira ya tahapan sesuai dengan tahapan segitiga restitusi itu langkah apa yang kita lakukan sebagai guru? Langkah pertama apa yang kita lakukan sebagai guru terhadap kasus tersebut? Tadi yang pertama, tahapan pertama apa? Menstabilkan identitas. Kira-kira Bu Haji, jika anak Bu Haji itu Vivian marah-marah, ya. Nah pada saat tersebut Bu Haji memanggil Vivian, ya. Jadi Bu Haji berbicara dengan Vivian, kenapa kamu sampai marah-marah? Menurut Bu Haji kira-kira untuk menstabilkan identitas agar Vivian ini tidak marah-marah lagi, tidak meledak-ledak itu seperti apa kata-kata yang disampaikan kepada Vivian? Solusinya belajarnya lagi suhu. Kita panggil dulu Vivian. Tadi yang pertama kan kita menstabilkan identitas ya. Jadi kita panggil Vivian, terus kita memberikan kata-katanya mungkin ya, kan aku belum belajar ya, mungkin seperti ini. Vivian pasti mati ya, kesalahin karena surat kerjanya dicontek sama Rehan. Guru jadi Vivian juga pasti begitu. Tapi kesal juga karena surat kerja keras kita ternyata dengan gampangnya dimaki orang tanpa bekerja keras dia. Guru pasti juga marah seperti kamu. Terus Nah, tahap selanjutnya kan kedua juga ya, menstabilkan identitas. Nah, tahap kedua apa Bapak Ibu? Validasi. validasi berarti kita panggil Rehan. Ya, kita panggil Rehan ya kan? Kan nggak mungkin satu orang saja kan kita panggil Rehan. Kita tanya Rehan, kamu ngerti ya hasil pekerjaan Vivian? Iya Bu. Maksudnya kan gitu ya. Alasannya apa? Alasannya mungkin karena dia belum mengerjakan kan. Tapi kita juga harus tanya, seandainya dia ada di posisi ini ya, misalnya ya, kalau punya pekerjaan terus dicontek sama temanmu, kamu punya pekerjaan juga bagus, dicontek sama temanmu, kamu ikhlas, kamu ridho, kamu kesel atau bagaimana? Saya juga kesel, nah sama. Vivian itu hasil pekerjaannya kamu contek dia kesel, jadi wajar. Terus kamu karena menyontek dari Vivian, terus Vivian marah sama kamu, tuh kamu nyontek menurutmu benar apa salah, gitu kan? Nah, sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama-sama pada saat awal kita masuk. Iya Bu, salah. Mungkin jawabannya seperti itu ya. Bu Umi, tolong ditanyain. Selanjutnya yang tahap ketiga apa Bapak Ibu setelah menstabilkan identitas? Yang tindakan yang salah yaitu menanyakan keyakinan kelas. Ya Bu Umi, Kira-kira yang disampaikan ketika kita dalam proses menanyakan keyakinan kelas apa nih yang ditanyakan kepada siswa tersebut? Ya, terima kasih. Saya melanjut apa yang disampaikan Bu Haji. Ya, jadi sudah benar. Ada segitiga restitusi yang secara teknisnya berbeda-beda ya, Bu. Bu Haji tadi udah oke sih tahapannya, ya. Tetapi kita di sini mencermati ada dua, bahkan saya mencermati apa yang disampaikan oleh Bu Fauzia. Ada 3 masalah, yaitu satu, anak masih ada yang nyontek tadi,
intervensi buat gurunya itu tentang KBM, pengelolaan pembelajaran. Berapa banyak anak yang suka nyontek, itu pertanyaan ke diri kita juga nanti itu di luar dari segitiga restitusi. Yang kedua, kita bisa membantu Vivian untuk tidak emosional, jadi segitiga restitusinya terpisah dengan teman yang menyontek. Yang ketiga, kita membantu temannya untuk yang menyontek tadi, kita mencari akar permasalahannya juga terpisah juga. Tapi yang wajib dilakukan wajib untuk berdua itu juga oke, nggak masalah. Nah, kalau ide saya terpisah, kemudian kalau perlu, kalaupun memang sudah ada kejadian dan nilainya bagus, kita ini bekas ulangan siapa, saya dulu nilainya berapa ini, coba ceritakan proses ini sampai dia terkuat, sampai dia yang ucap bahwa ini dia boleh nyontek. Kemudian kita gali lagi penyebabnya apa saja. Sudah dapat penyebabnya, saya sering begadang Bu, saya di rumah kondisinya begini, Bapak Ibu sering berantem. Ibu akan terkuak semua tuh penyebab kenapa dia tidak belajar dan apa dia selalu nyontek. Bahkan tidak ulangan, semua pekerjaan juga dia boleh mencontek temannya. Oke, itu nanti di segitiga restitusi penyebabnya akan terkuak. Kemudian solusinya kita dorong yang bisa nanti dia apa aja. Kemudian yang terakhir pihak setelah dia berkomitmen. Yang ketiga tadi Bu tentang keyakinan ya, menanyakan keyakinan berarti dia sudah memberikan solusi. Ditambah lagi penguatan, kapan memulainya besok Bu. Nah, menurut kamu siapa saja yang bisa membantu kamu untuk menjadi pribadi yang baru lagi? Ibu saya Bu, atau sahabat saya Bu, atau ibu guru ini, atau ibu olahraga. Dan itu ada komitmen gitu. Terima kasih. Kami 2002 masih jawabannya luar biasa ya. Jadi semua terlibat, guru, siswa yang bermasalah sama-sama untuk mencari solusi yang terbaik ya. Jadi solusi itu bukan berasal dari guru ya, tapi biarkan mereka yang mengungkapkan sebaiknya seperti apa perilakunya, solusinya seperti apa. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu semua, masih semangat? Nah, sekarang kita melakukan refleksi ya Bapak Ibu ya, apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Mulai dari yang pertama, paradigma perubahan ya. Agar kita melakukan paradigma perubahan ini, kita butuh menerapkan yang namanya nilai-nilai kebajikan. Contohnya dalam profil pelajar Pancasila. Tadi apa yang pertama? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Keren, hebat semuanya. Baik, selain itu selain nilai-nilai yang harus kita terapkan pada anak, kita juga butuh motivasi ya, baik itu secara intrinsik maupun secara ekstrinsik. Kita juga memiliki yang namanya kebutuhan dasar. Masih ingat Bapak Ibu apa saja 5 kebutuhan dasar? Yang pertama, bertahan hidup ya. Yang kedua, butuh kasih sayang. Yang ketiga yaitu pengakuan ya, penguasaan atau istilahnya pengakuan, apresiasi, dihargai, dihormati, seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu kebebasan berkreasi ya. Selanjutnya yaitu kesenangan ya. Nah, selain kebutuhan dasar yaitu apalagi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Menurut Bapak Ibu, solusi yang terbaik ketika siswa kita bermasalah, apa yang harus kita terapkan? Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ya, jadi kita sepakat ya Bapak Ibu ya, bahwa untuk menyelesaikan suatu permasalahan kita dapat menggunakan yang namanya segitiga restitusi ya. Selanjutnya kita sebagai guru, kita memiliki 5 kontrol ya, 5 kontrol guru. Yang pertama kita sebagai penghukum ya, yang kedua sebagai pemberi rasa bersalah ya, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir manajer ya. Posisi kita yang paling ideal yaitu sebagai manajer. Sepakat ya Bapak Ibu? Nah, ya
selanjutnya ya sepertinya sudah semua ya Bapak Ibu ya. Ya baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas kontribusinya, waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Semoga apa yang disampaikan oleh saya, Bu Fauzia dan Bu Dini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di lingkungan sekolah masing-masing, minimal di kelas kita ya Bapak Ibu. Ya baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kita ada yang grouping nih. Ya. Terima kasih Bu Bapak guru hebat ya. Seperti yang tadi sudah ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi